Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, riayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna menjalankan kewajiban kita salat isya berjamaah dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah. Hari demi hari telah banyak kita lewati di bulan Ramadan. Tak terasa Ramadan sudah hampir berakhir. Kita tengah berada di penghujung Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bersama bahwa Ramadan itu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Hari-harinya telah banyak berlalu, dan tentunya hari-hari yang berlalu itu tidak akan mungkin bisa kembali lagi sampai hari kiamat. Dan tidak ada jaminan bahwa kita akan berjumpa dengan hari-hari semacam ini di tahun yang akan datang. Tidak ada jaminan kita bisa mendapatkan musim-musim ketaatan seperti ini di tahun-tahun yang akan datang. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu pasti ada akhirnya. Segala sesuatu pasti ada kesudahannya. Sebagaimana kita pun sadar bahwa kita hidup di dunia juga ada akhirnya. Akan ada ajal yang menjemput, akan ada hari tatkala akan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang kita kerjakan. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan suatu hari yang pada hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan, dan dia tidak akan pernah dizalimi sedikit pun juga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di akhir-akhir Ramadan semacam ini ada dua hal yang hendaknya senantiasa tetap ada pada diri kita. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan yang kedua, tetap menjaga semangat. Yang pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena sesuatu kalau sudah mendekati akhir, maka syariatnya perbanyak istighfar di situ. Makanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung ajal beliau memperbanyak istighfar. Turun satu surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal tersebut. Surat
yang menunjukkan bahwa ajalnya Nabi sudah dekat. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah seraya memuji kepada Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Sahabat Ibnu Abbas berkata, ini surat yang menunjukkan bahwa ajalnya Nabi sudah dekat. Tidak ada tersurat di situ, tetapi tersirat di dalam surat itu. Yani ketika kemenangan telah datang kepada Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dimenangkan oleh musuh-musuhnya, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, berarti tugasnya Nabi sudah selesai. Tinggal apa? Perbanyak istighfar. Maka kata Allah, perintah Allah kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Ini ayat, ini surat betul-betul diamalkan Nabi SAW. Makanya di penghujung ajalnya Nabi, yang biasanya Nabi ketika ruku dan sujud membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Tapi ketika turun ini ayat, bacaan rukuknya Nabi, bacaan sujudnya Nabi berubah. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ini sebagai bentuk pengamalan terhadap ayat itu, sesuai maknanya. Lihat perintah ayat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya. Bacaannya Nabi, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, rabbana wa bihamdik, maha suci engkau wahai Tuhan kami dan segala puji bagi kamu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya. Ini yang diucapkan oleh Nabi. Kenapa? Sudah di penghujung ajal. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah sama, di bulan puasa ini mendekati penghujungnya, perbanyak istighfar. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri mada aqulu? Ya Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku mendapati malam ini malam Lailatul Qadar? Sebaiknya apa yang aku ucapkan ya Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, quli, wahai Aisyah, ucapkan doa ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa apa ini? Doa minta ampun kan? Doa minta ampun kepada Allah. Khusus di 10 hari terakhir Ramadan, ucapkan ini, karena Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harusnya ada pada diri kita. Dan yang kedua, tetap menjaga semangat jamaah sekalian. Iya, hadirkan dalam diri Ramadan tetap menjadi bulan perlombaan. Bagaimana orang yang berlomba itu? Orang yang berlomba tidak akan mau menyerah kalau belum mencapai garis finish. Itu orang yang berlomba. Justru ketika semakin mendekati finish akan semakin dia pacu semangatnya. Itu kalau orang berlomba. Dan orang yang berlomba tidak mau kalah. Dan ketahuilah jamaah sekalian, kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di fase-fase terakhir. Itu kekalahan paling menyakitkan itu. Di awal dia semangat luar biasa, tapi di fase terakhir justru dia kalah. Ini kekalahan yang paling menyakitkan. Makanya fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba di dalam kebaikan.
Sisa-sisa Ramadan seperti ini manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada hal yang demikian hendaknya berlomba-lomba terus orang-orang yang mau berlomba-lomba di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan rahmatnya kepada kita untuk senantiasa memanfaatkan sisa Ramadan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ampunan, rahmat dan pembebasan dari api neraka. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.